Mesti diketahui bahwa Renstra kita yaitu membentuk pribadi sosiopreneur yang cerdas, mandiri, dan penuh kasih. Cara mengimplementasikannya yaitu pertama adalah memahami Renstra itu. Lalu untuk memahami itu perlu adanya sosialisasi dan penyamaan persepsi bersama, pemahaman yang mendalam. Kemudian setelah memahami, maka diimplementasikan dalam setiap kegiatan sekolah, bahkan dimasukkan di dalam setiap KBM. Jadi setiap guru memasukkan nilai-nilai sosiopreneur ini di dalam setiap mata pelajaran mereka masing-masing. Kemudian selain itu kami juga mengimplementasikannya di dalam setiap kegiatan sekolah, baik itu kegiatan intra maupun kegiatan ekstra atau kegiatan-kegiatan khusus untuk menjiwai atau menerapkan sosiopreneur ini. Kami tahun lalu mengadakan semacam family walk and talk. Karena Renstra kami itu dikerucutkan menjadi komunikasi dan gaya hidup yang sehat, maka kita membentuk satu kegiatan yang mau mengajak seluruh warga sekolah, bahkan orang tua mereka, untuk bisa mewujudkan tujuan Renstra kita, yaitu meningkatkan komunikasi di dalam keluarga dan juga gaya hidup yang sehat. Selain itu juga kita melalui pembelajaran, melalui kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah, kita mengadakan sanmar mengajar dengan masyarakat sekitar. Kita juga pergi ke tempat-tempat yang mereka membutuhkan bantuan kita. Misalnya waktu lalu kita pergi ke Rawa Elok, buka puasa bersama untuk membangun komunikasi yang baik, tapi juga membangun kerjasama yang baik. Selain untuk kerjasama, kita juga menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat diperlukan di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bertanah air. Dan waktu lalu itu sangat disambut dengan antusias karena Bapak Lurah dan RT-nya sangat mendukung, karena kegiatan ini selain menghidupi Renstra sekolah, ini juga merupakan salah satu bentuk usaha untuk menyatukan bangsa dan negara kita dengan berbagai macam perbedaan yang ada, tapi kita bisa berkomunikasi bersama, saling menghargai, dan bekerja sama. Untuk saya, Santa Maria adalah sekolah yang holistik atau utuh dalam mengembangkan potensi sebagai seorang pendidik. Karena keempat potensi sebagai seorang pendidik semua dilatih dan terus dikembangkan agar menjadi pribadi yang holistik. 4 kompetensi tersebut adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan yang keempat adalah kompetensi sosial. Semua boleh dikembangkan di tempat dan langsung pada tempatnya, dan mengusung Renstra kita Sosiopreneur tepat sekali untuk menjawab tantangan abad 21. Karena itu kita bebas untuk mengembangkan misalnya kompetensi profesional. Kita sebagai guru boleh mengusulkan kepada pihak atasan untuk terus-menerus mengasah diri secara profesional dalam bentuk seminar-seminar, menulis buku, artikel, dan mengembangkan diri seluas-luasnya dengan siapa saja, sehingga tajam sekali apa yang akan kita berikan kepada anak-anak didik kita untuk mengembangkan K1 yaitu kepribadian, K2 yaitu sosial, K3 yaitu pengetahuan, dan K4 keterampilan, agar kita pun berkembang bersama murid-murid yang dititipkan Tuhan kepada kita di sekolah ini. Untuk itu, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya berada di dalam sekolah kampus Sosiopreneur cerdas, mandiri, penuh kasih. Tuhan memberkati. Menurut saya sekolah ini sangat hebat. Hebatnya adalah dengan adanya berbagai macam kegiatan, kami dilatih dan dibimbing oleh para guru bagaimana dapat membagi waktu dengan baik. Selain itu, sekolah ini juga di luar dari dugaan saya saat saya mau masuk di SMP ini, di sekolah ini. Pertama, saya pikir SMP Santa Maria itu
hanya sekolah biasa yang sama dengan yang lain. Ternyata kami dibimbing bagaimana menjadi sosok sosiopreneur yang baik, dimulai dari gaya hidup sehat dan berkomunikasi dengan baik. Selain itu, kami dibimbing juga bagaimana menjadi orang yang disiplin, seperti tadi membagi waktu dan juga menyelesaikan tugas-tugas serta PR yang diberikan dikala kami mempersiapkan kegiatan untuk acara sekolah. Sebagai pelajar di SMP Santa Maria, kami juga merasakan bahwa potensi diri kami sangat digali oleh para guru-guru, bisa menjadi sosok sosiopreneur yang baik, dan sosiopreneur tidak hanya berlaku untuk kami sekarang, tetapi itu juga berlaku untuk masa depan kami kelak. Sekolah SMP Santa Maria menurut saya adalah sekolah yang sangat menginspirasi. Mengapa? Karena di sini nilai-nilai akademik dan nilai-nilai rohani sangat ditekankan. Kita diajarkan bagaimana caranya untuk disiplin, bagaimana caranya untuk bertanggung jawab dari setiap tugas, dari setiap hal-hal yang diberikan oleh guru kepada kami. Kedua, rohani. Mengapa rohani? Karena contohnya, setiap pagi kami diajarkan bagaimana caranya untuk bermeditasi. Bermeditasi untuk menenangkan jiwa kami, untuk berdoa kepada Tuhan. Dan itu dilakukan hampir setiap hari. Kita juga diajarkan tentang kebersamaan. Bagaimana caranya mempererat kebersamaan antara angkatan dari kelas 7, 8, dan 9 sehingga tidak adanya perselisihan antara angkatan-angkatan tersebut. Di sekolah ini kami juga dilatih bagaimana caranya biar kami bisa menjadi pribadi yang lebih cerdas. Cerdas dalam hal perilaku maupun dalam segi akademik. Keterangan mengenai kenapa harus memilih sekolah di SMP Santa Maria. Satu, yang utama adalah sekolah ini adalah suatu wadah memberikan kepada anak didiknya latihan untuk membuat suatu kreativitas dan membuat karya tanpa batas. Keren banget. Sekolah ini selain akademis juga ada bidang non-akademis, di mana setiap kegiatan dibuat maksimal oleh anak-anaknya karena mereka bisa berprestasi dengan sangat baik dan membanggakan orang tua dan juga sekolah pastinya. Selain itu melatih karakter dalam kegiatan di sekolah dengan prestasi yang luar biasa. Guru-gurunya pun punya pengalaman yang di bidangnya masing-masing. Jadi nggak salah deh kalau pilih bersekolah di Santa Maria. Betul? Santa Maria untuk saya setia dan komitmen pada tugas dan panggilan. Untuk saya, Santa Maria adalah wadah untuk membentuk karakter yang utuh, holistik sebagai pendidik. Santa Maria bagi saya, masa depan saya. Santa Maria untuk saya menginspirasi. Santa Maria untuk kita keren.